Bab 3395. Benih tiada dua. Dan kompetisi semacam ini jarang terjadi. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang bodoh seperti Jessica Song yang ingin bersaing dengannya? Eric Kin sedikit tak berdaya. Tak heran jika sesepuh Istana Bintang melarang keras kultivator selanjutnya untuk mempraktekkan ilmu tiada dua. Teknik ini bagus, tetapi konsumsinya juga mengerikan. Jika dia bertemu Tuan Istana Bintang yang mengambil alih kekuasaan dan langsung menggunakan sumber daya Istana Bintang untuk mengolah dan menjatuhkan kekuatan besar, sebenarnya tidak ada masalah. Namun, pihak Gabriel Zeng seharusnya akan segera selesai. Dia harus punya banyak uang, nanti tinggal kembalikan ke Tuan Istana Yan saja. Tapi karena dia sudah membelinya, Eric Kin tidak ambil pusing. Paling nanti mencari cara sendiri. Dengan lambaian jubah lengan bajunya, tungku pencakar langit muncul di hadapannya. Api suci menyala, dan tripod obat dengan cepat memanas. Praktek metode pertama ilmu tiada dua atau metode lain serupa. Selama itu adalah perubahan yang melibatkan pertempuran, dua jenis item diperlukan. Salah satunya, dan juga kunci intinya, adalah memadatkan energi tubuh Taois tiada dua, dan kultivator perlu memadatkan benih tiada dua di dalam tubuh. Fungsi benih ini adalah dapat menyebar dan tumbuh saat pertama kali kultivator menjalankan ilmu tiada dua yang bersangkutan. Ubah semua aura Reiki, kerohanian di dalam kultivator menjadi satu kekuatan murni. Artinya, setelah Eric Kin memadatkan benih tubuh Taois tiada dua dan melakukan metode pertama, energi abadi atau bahkan kekuatan api suci dan jiwa dewa di tubuhnya akan berubah. Untuk memadatkan benih tiada dua ini, kuncinya adalah memurnikan pil dewa, menggunakan pil dewa untuk memadatkan energi tiada dua dalam tubuh, mengubahnya menjadi benih Dao tiada dua, dan secara resmi memiliki kualifikasi untuk transformasi. Ketika melakukan metode ketiga sebelumnya, Eric Kin juga memurnikan benih energi kehidupan yang tiada taranya, tetapi yang dibutuhkan benih itu adalah energi kehidupan murni, jadi dia tidak merasa bahwa itu mahal untuk dipadatkan. Kali ini, harga 200.000 batu roh kualitas terbaik diperlukan untuk menghaluskan tubuh Taois benih tiada dua, dan untuk membuat benih tiada dua itu cukup kuat, pemurniannya 6 atau 7 kali, biayanya sangat tinggi sehingga Eric Kin terdiam. Api suci tersebar dan proses pemurnian obat tidak terlalu sulit. Setelah ditempa oleh ruang memurnikan obat, tidak akan ada kesalahan dalam pemurnian. Aroma obat menyebar, pil dewa termurnikan. Kilatan cahaya Reiki mengambil pil dewa dan Eric Kin merasakannya di telapak tangannya. Pil mujarab ini cukup berat, tidak seperti pil dewa biasa, melainkan memiliki berat seperti gunung. Tanpa ragu, dia menelan pil mujarab ini. Selanjutnya, Eric Kin memasuki ruang memurnikan obat dan mulai berlatih. Memadatkan benih tiada dua adalah langkah pertama dalam kultivasi. Jika langkah ini tidak dapat dilakukan dengan baik, segala yang lainnya tidak mungkin berhasil. Di malam hari, Eric Kin menghela napas panjang, ekspresinya menunjukkan kelegaan. Pil mujarab yang berharga ini telah dia sempurnakan sendiri, dan hasilnya juga bagus. Dalam kesadaran lautnya sendiri, spesies tiada dua seukuran sebutir kedelai berhasil dipadatkan. Benda ini sedikit mirip dengan pil emas kultivator, tetapi lebih halus. Melihat kemunculan tiba-tiba sesuatu yang lezat dari laut kesadaran, benih pencerahan tiba-tiba meneteskan air liur, tetapi ketika Eric Kin menatapnya, dia langsung menjadi patuh. Meskipun sikap Eric Kin sedikit lebih baik pada benih pencerahan sekarang, si kecil ini masih sangat takut pada Eric Kin. Sekarang, benih tiada dua ini masih sangat lemah,
meskipun dapat menjalankan ilmu tiada dua, tetapi efeknya sangat biasa. Selanjutnya, ada dua cara untuk meningkatkan ilmu tiada dua. Salah satunya adalah terus melahap pil dewa yang telah dihaluskan sebelumnya, efeknya juga paling cepat. Yang lain adalah menggunakan berbagai batu mutiara yang diperkenalkan di ilmu tiada dua, yang dapat membantu pertumbuhan benih tiada dua, menyerap aura untuk membantunya tumbuh. Dua opsi ini, Erikin bermaksud untuk pendekatan dua arah. Waktu terbatas, tentu saja, semakin cepat benih ini tumbuh, maka semakin baik. Tapi sekarang, saatnya mencoba kekuatannya. Mata Erikin bersinar dengan antisipasi. Meskipun benih tiada taraf lemah sekarang dan efeknya rata-rata dan durasinya pendek, bukan berarti tidak bisa digunakan. Selain itu, jika bereksperimen, juga tidak perlu menjalankan teknik ini di seluruh tubuhmu. Jika memadatkan semua aura tiada dua di telapak tanganmu, atau bahkan satu jari, efeknya akan lebih baik. Cobalah dan lihat apakah ideku berhasil. Begitu dia mengatakannya, dia bergerak dan merasakan keberadaan benih tiada taraf. Erikin menjalankan Reiki murni dan menariknya ke atas. Seperti pecah tanah dan bertunas, benih tiada taraf berubah seketika setelah menyerap Reiki murni. Pertama, tunas hijau tumbuh, dan kemudian terus tumbuh, dan segera cabang dan daun menjadi subur, secara bertahap membentuk pohon yang menjulang tinggi. Cabang-cabangnya bergerak otomatis tanpa tertiup angin, dan aura misterius segera menyembur keluar. Itulah kekuatannya. Merasakan keajaiban aura ini, mata Erikin berbinar, terbungkus Reiki murni, melonjak sepanjang meridian menuju lengannya. Benih tiada taraf terlalu mudah, jika menyebar ke seluruh tubuh, kekuatan promosi sangat terbatas. Tapi diringkas dalam satu titik, itu benar-benar berbeda. Namun, tidak sulit untuk secara paksa menekan aura di satu tempat. Erikin, aku datang ke sini untuk membawa batu roh sesuai kesepakatan, di mana kamu? Saat Erikin dengan hati-hati menarik aura, suara Jessica Song terdengar di luar halaman. Meski gadis nakal ini sedikit arogan, dia tetap menepati janjinya. Yah, aku di kamar, kamu bisa meletakkannya di atas meja. Erikin menghabiskan sebagian besar energinya untuk mengendalikan Reiki murni, dan baru saja membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Jessica Song masuk sembarangan, melihat Erikin duduk bersila di tempat tidur, dan meletakkan tas penyimpanan di atas meja. Sebenarnya, setelah aku kembali, aku menyadari bahwa bukan aku kalah darimu, tapi aku tertipu olehmu. Jessica Song memandang Erikin dengan samar, ekspresi shock telah menghilang, tetapi penuh dengan niat bertarung lagi. Aku pikir jiwa dewa aku itu sangat kuat, tetapi sebenarnya jiwa dewa kamu lebih kuat, kan? Memadatkan pola bintang membutuhkan jiwa dewa untuk membimbing, kamu dapat memadatkannya dengan sukses sekaligus, itu berarti jiwa dewa kamu sangat kuat, dan kami kalah darimu. Jadi, mari bersaing lagi jika kamu berani, dan tidak bertarung yang lain. Mari bersaing untuk keterampilan nyata. Kita akan bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan, aku tidak akan pernah kalah dari kamu dalam hal ini. Kalau batu roh, aku tidak punya sebanyak itu lagi, tapi masih ada ribuan batu roh. Hei, apakah kamu mendengarku? Kamu tidak memperhatikan apa yang aku katakan. Kamu terlalu tidak sopan kepada orang. Jessica Song berbicara untuk waktu yang lama, dan menemukan bahwa Erikin diam seperti kayu, dan dia bahkan tidak memandang dirinya sendiri, dan tiba-tiba sedikit kesal. Erikin tidak terlihat sedang berkultivasi, melainkan menatap jari-jarinya, sama sekali mengabaikan dirinya sendiri. Apa yang bagus dari jarimu, apakah kamu setuju?
Jangan datang. Dari sudut matanya, Jessica Song berjalan ke arahnya, dan Eric Kin memberikan sedikit teriakan. Sekarang adalah saat paling kritis bagi Eric untuk mengumpulkan aura. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk memperhatikan gadis energi ini. Jika kamu tidak setuju, aku akan datang. Jangan berpikir bahwa kamu memenangkanku secara kebetulan, lalu kamu bisa memerintahku. Aku ingin melihat apa yang bagus dari jarimu. Melihat bahwa Eric Kin masih acuh tak acuh, Jessica Song menggertakkan giginya, menggerakkan tubuhnya, dan meraih ke telapak tangan Eric Kin. Bersambung.